waktunya sebentar Pak untuk wawancara dilema etika. Nggih, monggo ada waktu. Terima kasih. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral yang ada di sekolah? Terima kasih Pak Bagus. Untuk menurut pengalaman saya, kalau ada masalah atau kasus, pasti yang pertama kita laksanakan itu mengidentifikasi atau mencari sumber atau pokok permasalahan, sehingga di dalam menentukan keputusan itu nanti kita tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan untuk pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Di dalam mengambil keputusan, kami ini selaku pimpinan di lembaga ini dalam mengatasi itu yang penting, yang pokok di dalam mengatasi sebuah masalah itu tidak mengedepankan ego atau individual yang nanti bisa tidak memecahkan masalah. Maka dari itu kita harus mencari pokok permasalahan sehingga kita bisa menyelesaikan secara bersama. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, kita sekali lagi tidak memandang keegoan kita di dalam menyelesaikan sebuah masalah, terus di dalam mencari solusi itu kita duduk bersama dengan teman sejawat atau teman terkait, sehingga di dalam memutuskan sebuah permasalahan ini adalah hasil dari keputusan bersama sehingga hasilnya lebih baik lagi. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah? Kalau kita di dalam mengalami masalah atau kasus di sekolah, itu kita mencari tahu kasusnya tadi, sehingga kita tahu persis apa yang terjadi, yang mencari tahu kasus tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau menurut saya, ini terlebih dulu kita mencari atau mengidentifikasi masalah, terus mengambil keputusan itu atas keputusan bersama demi kepentingan, bukan kepentingan yang lain. Karena yang kita masalah itu di lembaga, maka kepentingan lembaga yang kita utamakan. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang bisa lakukan? Ya, terima kasih. Kalau kasus itu memang terjadi pada anak didik kita secara periodik atau sesuai dengan jadwal kita di tempat ruang atau di ruang kepala sekolah bagi murid, kita laksanakan pendekatan atau penyelesaian dengan mengutamakan
kita sebagai pendidik itu jamnya yang kita laksanakan yaitu pada saat anak-anak istirahat dalam pembelajaran itu. Untuk kasus, seandainya kasus itu terjadi pada teman guru kita juga sama pendekatan, duduk bersama di tempat kepala sekolah dan menyelesaikan dengan baik dan dilaksanakan pada jam setelah pembelajaran. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Kalau kita di dalam masalah, memang kalau kita keputusan itu karena seorang diri, maka hasilnya tidak bisa maksimal. Yang saya laksanakan, yang saya lakukan, yaitu dengan berdiskusi atau mencari sumber-sumber orang yang berpengalaman. Kalau di lingkungan kita, pada pengawas sekolah atau teman-teman yang senior, sehingga di dalam keputusan itu menjadi lebih baik dan titik terangnya akan ketemu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman untuk mengambil keputusan dilema etika? Yang utama di dalam permasalahan ini, memang kita selaku pimpinan itu, yang utama itu jangan sampai mengambil sebuah keputusan karena keegoan kita, tapi kita duduk bersama agar apa yang kita selesaikan itu tidak istilahnya pada satu sumber dari keputusan banyak teman, sehingga hasilnya akan lebih baik di dalam mengambil keputusan. Terima kasih Bapak ya. Nah, ini wawancara yang bisa saya lakukan, semoga bisa bermanfaat bagi saya, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara? Iya, monggo Pak Bagus. Di sini saya akan mewawancara Ibu tentang masalah sekolah. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan yang ada di sekolah? Seperti yang kita ketahui, untuk dilema etika itu hampir sama dengan tujuan moral, tapi kalau dilema etika itu kan benar vs benar, sedangkan untuk tujuan moral sudah pasti jelas benar vs salah. Cara saya mengidentifikasi, biasanya saya akan melihat permasalahan yang ada secara detail dan membuat daftar atau fakta-fakta yang ada di lapangan sana yang termasuk dilema etika dan tujuan moral. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan untuk pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus
di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang mengandung nilai kebajikan. Nah itu nih, di sini biasanya ada pertentangan apa ya, hati nurani dan rasa kasih sayang untuk kasus seperti itu. Biasanya saya pasti akan menganalisa permasalahan yang ada dengan benar. Seperti saya mencari fakta-fakta, menunjukkan fakta-fakta yang relevan, melakukan pengujian benar salah, terus berpikir berbasis hasil. Jika saya mengambil keputusan seperti ini, apa akibatnya? Jika saya mengambil keputusan yang satu, apa akibatnya? Pasti itu yang akan saya, dan juga saya akan melihat aturan-aturan yang berlaku. Itu pasti, karena setiap kita mengambil keputusan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku. Mungkin seperti itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama pasti jika ada suatu permasalahan yang timbul, pasti saya akan menganalisa dulu apa penyebab permasalahan itu terjadi. Setelah itu saya akan mengumpulkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Saya juga akan melibatkan pemangku kepentingan dalam permasalahan tersebut, sehingga tidak nanti dalam mengambil keputusan tidak akan terjadi hal-hal yang merugikan. Selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dialami itu apa? Pasti untuk kasus dilema etika selama ini tantangannya pasti antara hati nurani dan rasa kasih sayang, itu pasti ada. Karena dilema etika itu adalah suatu permasalahan yang sama-sama benarnya. Jadi pasti ada perasaan kalau kita mengambil keputusan pasti ada. Kalau saya mengambil keputusan satu ini pasti yang karena sama-sama benar. Memang sangat sulit, tantangannya seperti itu. Sangat sulit dalam mengambil keputusan. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Untuk jadwal khusus, sepertinya kalau ada kasus dilema etika, untuk jadwal tidak ada jadwal khusus yang saya lakukan. Pasti saya akan berusaha secepatnya menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama pasti saya akan mengidentifikasi permasalahannya apa dulu, terus mengambil, maksudnya itu tadi, mengambil keputusan berdasarkan aturan yang berlaku. Lebih mengutamakan itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pasti ada faktor-faktor yang mendukung atau apa ya, mendukung saya untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema etika. Yang pertama pasti saya akan berpegangan pada aturan-aturan yang berlaku. Dan yang kedua, teman-teman semua sesama guru pasti kita akan berdiskusi mencari masukan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman untuk mengambil keputusan dilema etika? Yang pasti untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, kita harus memahami benar-benar permasalahan yang ada, fakta-fakta yang ada di lapangan, dan yang penting kita tidak mengambil keputusan berdasarkan rasa kasih sayang, tapi kita tetap harus berpegang pada aturan. Seperti itu. Terima kasih ya atas wawancaranya, Ibu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
الصلاة